Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang melihat kita dari Bintang Karya Sarana di channel bersih-bersih.com. Nanti jangan lupa di subscribe, di bunyi loncengnya, di like and comment. Itu biasa tapi norak ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya bicara, kamu juga harus kenal dong siapa kamu. Jadi kamu harus kenalin dulu. Ayo kenalan. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Hai Bright People, saya Mahbub dari divisi HRD. Nah, Pak Mahbub di sini tuh ngerjain apa sih? Divisinya apa sih? Saya dari divisi HRD, Bu. Oke. Saya bertugas untuk rekrutmen dan juga memegang untuk BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Wow, keren nih, pas banget nih, aku pengen tanya deh. Jadi sebetulnya teman-teman yang di lapangan tuh udah di BPJS sudah aktif semua? Iya Bu, sudah. Jadi kami harus mendaftarkan para karyawan, ya. Paling tidak minimalnya adalah 1 bulan ketika dia sudah bekerja di perusahaan kita ya. Seperti itu Bu. Dan juga kita akan cek dari BPJS Kesehatannya juga untuk didaftarkan di perusahaan. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan semua karyawan PT Bintang ini juga sudah tercover BPJS ya. Iya. Artinya nggak usah khawatir ya. Betul. BPJS itu programnya apa aja sih? Baik. Nah, coba deh biar teman-teman tahu ya bahwa sebetulnya bekerja itu multi manfaat ya. Artinya dari segi kesehatan juga tercover, bismillah ya. Jadi dari segi hari tua juga ada tunjangan-tunjangan, ya kan? Nah, boleh sekilas saja dijelaskan. Baik. Jadi karyawan yang bergabung dengan PT Bintang Karya Sarana itu akan mendapatkan manfaat Bu. Yang pertama BPJS Tenaga Kerja. Apa itu BPJS Tenaga Kerja? BPJS Tenaga Kerja dia berfungsi untuk melindungi karyawan dari kecelakaan kerja, dari kematian dan hari tua. Juga ada program jaminan pensiun, di mana kami sudah mendaftarkan seluruh karyawan kami untuk program-program tersebut Bu. Nggak ada yang lewat tuh? Tidak ada. Yakin tuh? Iya. Jadi kalau untuk tenaga kerja itu ada 4 program ya? Betul. Yang terdaftar ya? Betul. Itu adalah tadi boleh diulang? Iya. Jadi jaminan kecelakaan kerja. Jaminan JKK ya? JKK. Okay. Lalu jaminan kematian. Oke. JK. Oke. Lalu ada jaminan hari tua. JHT. Nah itu kemarin tuh yang ada isu-isu apalah itulah ya. Tapi sekarang udah agak jangan khawatir ya kan? Iya. Oke. Dan yang terakhir ada jaminan pensiun. Jaminan pensiun, luar biasa ini loh. Jadi keempat ini berfungsi untuk seluruh karyawan di perusahaan. Saya rasa ini menjadi wajib ya. Di perusahaan manapun pasti ada nih yang namanya BPJS. Karena BPJS sekarang udah merambah, harus wajib BPJS. Iya nggak sih? Betul. Bahkan kalau kita ikut tender, kita belum bayar BPJS, tender tuh bisa kalah. Betul. Aduh, jadi nggak boleh telat yang namanya BPJS. Iya. Boleh ditambahkan BPJS-nya? Iya. Lalu kami sudah mempunyai sertifikat resmi yang diterbitkan oleh pihak BPJS Tenaga Kerja, bukti bahwa kami sudah terdaftar perusahaan PT Bintang sebagai salah satu perusahaan yang tertib untuk BPJS Tenaga Kerja. Wow, alhamdulillah. Kenapa tertib? Ya. Nah, pertanyaannya itu ya. Iya. Tertib? Jadi kami rutin membayarkan BPJS Tenaga Kerja karyawan setiap bulannya Bu. Ya. Jadi ada periodenya untuk pembayaran BPJS Tenaga Kerja untuk seluruh karyawan di PT Bintang, supaya manfaatnya pun akan mendapatkan secara maksimal, seperti itu. Masya Allah, manfaatnya ya, artinya gini ya, saya tambah dikit ya. Nah, kalau JKK, nah itu penting banget untuk semua karyawan. Kenapa wajib kita berikan? Kita nggak tahu ya, dari dia berangkat menuju kantor, ya kan? Terus atau ada kecemasan dari ya, kalau seandainya ada, itu tercover. Pun kalau dia misalnya pergi keluar kota, urusannya kantor, ya kan? Kalau
kenapa-napa, nauzubillah jangan sampai innalillahi, jangan sampai pun dapat cover dari BPJS. Nah itu untuk mengantisipasi asuransi jiwa ya, asuransi jiwa kecelakaan. Nah itu kita cover. Pun apalagi di kantor, kalau dia kenapa-napa atau kepleset lah apalah ya, kita jatuh dari tangga atau gimana lah, pokoknya itu bisa langsung tercover. Dan rumah sakitnya bagaimana? Untuk rumah sakitnya saat ini semua sudah dipermudah, Bu. Artinya sistem BPJS Tenaga Kerja saat ini ada namanya aplikasi JMO. Jadi aplikasi JMO itu adalah aplikasi dari BPJS Tenaga Kerja. Singkatan dari Jam Sostek Mobile, Bu. Berarti mempermudah teman-teman untuk mengecek saldonya bahkan ya. Betul, Bu. Mulai dari saldo, lalu aktif atau tidak. Dan di situ ada fitur-fitur, Bu, untuk mengetahui rumah sakit mana atau klinik mana yang terdekat dan bisa kita datangi untuk mengklaim jaminan kecelakaan kerja tersebut. Begitu. Oke. Jadi itu hampir kayaknya seluruh rumah sakit ya sudah bekerja sama dengan pemerintah ya. Betul. Kan karena BPJS ini juga programnya pemerintah. Jadi hampir semua ya rumah sakit ya. Jadi nggak usah khawatir yang tinggal di Depok, Bogor, Tangerang, Papua, bahkan di seluruh Indonesia. Kalau kita bertugas di Papua, walaupun kita punya BPJS Jakarta, itu berlaku dong ya. Betul. Berlaku ya, misalnya nauzubillah min dzalik ya. Iya. Kalau di Papua kita kecelakaan gitu kan ya, itu di Papua rumah sakitnya terima, Bu. Oh alhamdulillah. Jadi mempermudah dimanapun kalau kita lakukan ada pekerjaan misalnya keluar kota gitu ya, dinas, itu bisa ya nauzubillah min dzalik. Cuma ini untuk meng-cover kalau kita ada terjadi sesuatu gitu ya. Betul. Jadi jaminan kematian nanti itu bisa diklaim, Bu, oleh ahli waris, Bu, dari karyawan tersebut. Jadi nanti perusahaan akan membantu untuk mengurus administrasinya, di mana nanti ahli waris yang akan mencairkannya. Gitu ya. Seperti itu, Bu. Jadi kita gini ya, memang itu sebuah program yang kita sendiri nggak mau menghendaki, jangan dulu deh ya, walaupun itu pasti ke arah sana. Cuman mungkin gini ya, untuk ini mengantisipasi sifatnya. Asuransi itu semua sifatnya antisipasi sih ya. Jadi andai kata ini terjadi di kita, terjadi di saya deh, contohnya jangan orang, saya sendiri. Benar-benar tapi jangan sekarang dulu ya, masih banyak dosa. Jadi kalau terjadi di kita, meninggal ya, ya kita ahli waris. Jadi itu dibantu oleh perusahaan, seperti itu ya. Dibantu oleh perusahaan, betul bahwa si A, si Emma ini karyawan di PT Bintang gitu ya. Terus dia dicek anaknya tuh kan bisa tertera ya. Betul. di BPJS ya. Iya. Yang terdaftar di BPJS tuh anaknya siapa. Nah itu yang menjadi ahli waris kalau saya meninggal nanti, dan itu diserahkan. Betul. Berapa persen? Berapa kali lipat gaji biasanya? Iya, Ibu, itu nominalnya cukup besar, Bu. Wow. Nanti akan dilihat dari nominal gaji yang didaftarkan beserta dengan tunjangan dan lain-lainnya, itu berkali-kali lipat, Bu. Sekian kali lipat. Iya. Intinya sebetulnya itu udah tersistem di BPJS ya. Betul. Jadi nggak ada yang salah nggak usah ada keraguan, itu udah tersistem. Iya. Gitu ya. Betul, Ibu. Dan itu langsung ke anak ahli waris ya. Iya, ahli waris itu ya. Tapi sekali lagi ya, ini program untuk antisipasi. Andai kata tidak ya, kita nggak usah berharap walaupun itu besar ya, ngapain, aduh jangan deh. Iya. Terus? Ya. Lalu juga kita ada jaminan hari tua. Nah, kalau jaminan hari tua ini yang kemarin ada gembar-gembor gitu ya, Bu. Kemarin sempat ada wacana ya gitulah gitu ya. Tapi saat ini sudah kembali lagi ke sistem sebelumnya, sehingga jaminan hari tua ini bisa dicairkan ketika jikalau karyawan
sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Dan sudah dinonaktifkan kepesertaannya. Maka karyawan bisa mencairkan itu, Bu. Masanya setelah dari nonaktif ada masanya nggak? Betul, ada masa tunggu, Bu, di situ. Masa tunggu. Ya, jadi masa tunggu ini adalah masa di mana karyawan menunggu sampai di aplikasi tersebut sudah nonaktif kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Kira-kira berapa bulan? Kurang lebih 1 sampai 2 bulan, Bu. Oh, oke, cuma sebentar kok. Iya, betul. No problem lah ya. Iya. Ditunggu. Dan saat ini kemudahannya lewat aplikasi JMO sudah bisa. Betul. Jadi kita ngetik-ngetik sendiri dan itu tertera ada berapa, dia langsung masuk ke rekening. Betul, gitu. Ibu. Jadi tanpa harus lagi bersurat bahwa ini benar kita udah resign, enggak gitu ya. Iya, Bu. Konvensional sekarang udah tersistem semua. Betul. Sekarang lewat aplikasi semuanya, Bu. Jadi teman-teman para pekerja dimudahkan untuk mencairkan BPJS Tenaga Kerjanya untuk mengakses lewat JMO tersebut, aplikasi JMO. Sedikit saya tambahin ya. Nah, mungkin teman-teman, jaminan hari tua ini memang sekian persen dipotong dari gaji kita, dan kira-kira berapa persen? Untuk karyawan dipotong 3%, Bu. 3%. In total berapa sih? Total yang kita daftarkan 9,24%. 9,24%. Sisanya itu perusahaan. Jadi perusahaan jauh lebih banyak menanggungnya dibanding karyawan itu sendiri, gitu. Jadi itu duit tidak bisa, memang itu aturan pemerintah. Jadi semacam saldo ya, jadi tetap dia tertera dan kita bisa cek melalui JMO itu. Iya, aplikasi. Nah, setiap bulan itu bertambah terus kalau sebelum kita cairkan. Jadi kita bisa cek langsung, benar nggak sih si perusahaan ini membayar, gitu nggak? Iya, betul. Benar nggak ya? Betul. Iya. Jadi itu bisa dicek langsung, jadi nggak usah takut gitu ya. Betul. Itu bisa dicek langsung dan real time. Real time. Iya. Jadi hari itu detik itu Bintang bayar jebret gitu kan, akan terbaca oleh si pemilik akun. Dan yang terakhir ada program jaminan pensiun. Wow. Nah, kalau untuk jaminan pensiun ini lebih diperuntukkan ketika kita memasuki usia pensiun, Bu. Iya, jadi usia pensiun itu di usia 56 tahun ke atas. Artinya kayaknya kalau nggak salah BPJS 58 deh. Iya, 58. Saat ini jadi nanti akan bertambah setiap 3 tahun akan bertambah usia pensiunnya 1 tahun. Jadi seperti kalau saat ini di tahun 2022 disebut usia pensiun di 58, maka nanti di tahun 2025 usia pensiun yang diakui oleh BPJS Tenaga Kerja akan 59. menjadi 59. Nambah 1 tahun berarti? Iya, setiap per 3 tahun. Iya, betul. Jadi per 3 tahun nih 2022 misalnya 58 kemudian kita 3 tahun kemudian berarti 2025 menjadi 59 usia pensiunnya. Gitu kira-kira ya. Iya. Keren juga ya. Jadi BPJS ada jaminan pensiun. Nah, ini kebutuhannya tidak boleh diambil. Lagi-lagi ini sekian persen ditabung dari duit gaji, betul nggak? Betul. Kalau nggak salah 3% ya? Iya. Jaminan pensiun berapa persen sih? Kalau untuk jaminan pensiun hanya dipotong 1%. Oh, 1%. Oke. Dan 2%-nya diperuntukkan untuk jaminan hari tua. Wow. Jadi jaminan pensiun 1% tetap dipotong. Dan tetap pembagiannya ada ya, lebih banyak perusahaan dibanding tenaga kerja karyawan. Jadi nggak usah khawatir, tiap bulan itu langsung bisa real time. Pentik langsung, guys. Ya, tapi memang ini diambil kategorinya di usia pensiun. Betul. Begitu ya. Betul. Cuma JHT yang bisa tunggu, ada masa tunggu 1-2 bulan. Betul ya. Iya. Setelah itu, apalagi programnya? Nggak ada lagi. Untuk kayaknya ada perumahan deh. Iya, jadi saat ini BPJS Tenaga Kerja kerjasama dengan
pemerintah untuk menyediakan KPR Bu, gitu, kredit perumahan. Jadi ada program di mana nanti para karyawan ya, dimudahkan untuk mendapatkan subsidi rumah dengan lewat manfaat BPJS Ketenagakerjaan salah satunya. Tapi tetap nanti kerjasamanya dengan perbankan juga Bu, seperti itu. Hanya saja nanti dari BPJS Tenaga Kerja kurang lebih ada seperti jaminan, karena tenaga kerja tersebut memiliki jaminan hari tua di dalamnya, seperti itu. Tapi udah pasti ini nih, udah pasti berlaku. Jangan nggak berlaku lagi. Saat ini sudah berjalan Bu. Udah berjalan. Iya, sudah berjalan Bu. Dan saat ini yang sudah berjalan bekerja sama dengan Bank BTN. Oke. Dan nanti akan bekerja sama dengan bank-bank lain, pemerintah tentunya. Betul. Jadi ada bank yang tergabung di Bank Asbanda, yaitu Asosiasi Bank Daerah, dan juga bank-bank seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN, seperti itu. Wow, ini luar biasa nih. Jadi makin hari tuh, makin tahun tuh pemerintah makin memberikan programnya luar biasa terhadap karyawan. Makanya jangan segan, semua perusahaan harusnya memberikan manfaat ini terhadap karyawan-karyawannya. Ini luar biasa. Saya senang banget nih. Ini baru ya? Iya, betul. Nah, sedikit tambahan mungkin ya biar teman-teman terupdate tentang perumahan ini ya. Memang kepemilikan perumahan adalah salah satu programnya pemerintah biar bagaimana semua kalau bisa masyarakatnya harus punya rumah. Karena itu adalah kebutuhan pokok ya kan. Betul. Tapi sekali lagi ya, yang punya rumah kedua tentunya nggak boleh dong. Iya. Yang harus punya rumah pertama dan belum punya rumah maksudnya. Jadi itu pengen punya rumah. Jadi baru pertama kali punya rumah itu boleh pakai ini. Kalau nggak renovasi ada ya? Ada. Ada. Untuk program renovasi rumah juga termasuk. Mungkin persyaratannya itu sekian tahun bekerja kali ya? Iya, ada beberapa persyaratan di mana nanti akan dicek juga oleh bank yang bekerja sama. Oh ya, tentunya BI checking ya, gitu. BI checking mesti clear, tidak boleh merah. Ada kalau merah ada ya kan, gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi nanti bisa dibiayai oleh BPJS melalui bank tentunya, tapi nanti akan berkurang gajinya teman-teman gitu ya, penyicilan. Ya, ada cicilannya seperti itu. Lebih ringan. Lebih ringan. Ya namanya juga program pemerintah ya, tentunya untuk tujuan kebaikan dan memang harus meringankan masyarakat ya masih, ya kan? Nah terus. Baik. Lalu untuk BPJS selanjutnya ada BPJS Kesehatan Bu, di mana BPJS Kesehatan ini sama dengan BPJS Tenaga Kerja itu ada aplikasinya namanya Mobile JKN, di mana nanti teman-teman semua bisa akses aplikasi tersebut untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan teman-teman aktif atau tidak, yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman bisa cek juga terdaftar vaskesnya atau fasilitas kesehatan di mana, misalnya ada di puskesmas atau di klinik. Nah, di aplikasi tersebut nanti kita juga bisa merubah Bu. Misalnya kalau kita mau pindah rumah ya? Pindah kantor, pindah rumah? Pindah ini Bu, bisa tempat tinggal atau jadi vaskesnya atau klinik dan puskesmasnya kita bisa pindah. Misalnya sebelumnya di puskesmas A, terus berobat kurang cocok nih, pengennya di puskesmas B gitu. Saya mau pindah deh di puskesmas B atau di klinik C gitu, maka itu bisa pindah lewat aplikasi tersebut. Lewat aplikasi tinggal. Betul gitu ya. Jadi semuanya dimudahkan lewat aplikasi tersebut. Apalagi sekarang zamannya era digitalisasi 4.0 ya Bu ya. Jadi semuanya sudah real time dan juga bisa diakses secara mandiri, secara personal dari masing-masing kita semua.
Jadi nanti teman-teman bisa rubah sendiri dari aplikasi tersebut untuk merubah atau gimana mau kita BPJS-nya apa namanya puskesmas atau kliniknya seperti itu. Dan kita bisa cetak kartu sendiri Bu di situ. Luar biasa. Iya, jadi nanti kartu BPJS kesehatan kita jika hilang, rusak, langsung cetak bisa cetak sendiri dari aplikasi tersebut. Ya, di mana nanti akan dikirimkan lewat email. Jadi kita tinggal ngeprint ya? Tinggal ngeprint Bu, mau berwarna ataupun hitam putih, silakan. Iya. Ada sekali lagi ada akunnya. Iya, betul. Dan yang terakhir manfaatnya kita bisa melihat track record kesehatan kita Bu. Kita pernah berobat di mana, lalu juga kita pernah sakit apa, di aplikasi tersebut bisa terbaca. Sehingga riwayat penyakit kita bisa lebih mudah terdeteksi ketika kita mau berobat selanjutnya. Seperti itu Bu. Wah, ini keren ya. Aku sering banget pakai ya, belum lama itu ya. Betul Bu. Kesehatan ya, iya. ya. Tapi ya ini nih, sedikit kritik nih ke pemerintah, mohon maaf pemerintah. Aduh. Jadi gini, yang namanya kesehatan itu juga kita bayarnya juga nggak boleh jeda. Begitu kita jeda misalnya nih Januari, Februari, Maret, Januari kita nggak bayar, itu Maret kalau anak-anak Februari, Januari kita nggak bayar. Februari anak-anak ada kecelakaan, aduh itu nggak bisa. Sudah tidak bisa di reimburse ya, dia nggak bisa lagi masuk rumah sakit. Dan jadi memang kita harus continue ya. Kemarin masa pandemi, sementara kita dirumahkan ya, atau sementara kita bayarnya tuh nggak ada yang bayar 5 bulan baru bayar kita, aduh itu BPJS harus tetap kita bayarin dulu terlebih dahulu, kalau nggak anak-anak nggak bisa kerja. Saya takut khawatir kalau kita hold BPJS itu anak-anak kalau kenapa-napa menjadi tanggung jawab. Nah itu salah satu kritikan ini ke pemerintah, harusnya sebetulnya pemerintah juga melihat kondisi, nggak semuanya kan gitu ya. Jadi kalau kayak kemarin nih saya sakit, langsung tuh saya masuk UGD karena kan begitu UGD langsung ditanganin. Jadi kita kalau saya tuh merasa badan sakit itu saya langsung ke UGD. Kadang-kadang kalau masuk UGD itu udah langsung aduh nggak tahu nih putar nih kartunya udah langsung kartunya begitu ya. Saya bayar pakai BPJS itu ditanganin langsung. Jadi nggak usah bayar. Jadi kalau itu terjadi kita nggak usah pakai aplikasi, nggak usah pakai ke aplikasi dong ya, maksudnya di UGD manapun berlaku dong kalau kita. Iya kan? Jadi nanti tinggal kita tunjukkan saja bukti kepesertaan BPJS kesehatan kita. Itu ya. Karena hampir semua rumah sakit bekerja sama ya. Jadi memang ada fasilitas yang kita bisa rasakan manfaatnya terhadap semua karyawan ya, dan memang luar biasa. Saya sendiri juga manfaatnya luar biasa. Lain dengan swasta, kalau swasta kan hanya bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, jadi tidak semua rumah sakit dia bekerja sama, dan itu kategorinya juga mungkin kategori misalnya kita kenapa tiba-tiba dia nggak cover yang ini gitu. Kalau BPJS semuanya cover ya. Ya nggak sih? Iya kan? Nah itu kelebihannya, itu aja sih. Seneng nih, gimana nih teman-teman nih, udah terupdate kan informasinya mengenai tadi di THR, terus satu lagi mengenai BPJS. Jadi luar biasa pencerahan tadi ini. Ada lagi yang mau sampaikan Pak? Iya, mungkin itu saja Bu. Tadi udah lega ya? Udah nanya THR udah lega? Udah ya? Dapat ya Bu ya? Masih deg-degan. Ya, mudah-mudahan sih kita semua diberikan kesehatan ya Bu ya, dan teman-teman semua selalu terus mengupdate informasi terbaru. Jadi kita akan selalu sosialisasikan ke seluruh karyawan di PT Bintang untuk mengetahui update-update terbaru, mulai dari
BPJS Tenaga dan dari BPJS Kesehatan. Oleh karena itu kita ada rutin sosialisasi kepada karyawan-karyawan seperti itu, sehingga karyawan-karyawan yang ada di area akan lebih paham dan jelas untuk penggunaan dan fungsi dari BPJS Tenaga dan Kesehatan seperti itu. Nah iya, emang saya tambahkan sedikit sebelum kita berakhir. Jadi memang BPJS ini banyak yang belum paham ternyata ya, demikian mudahnya, tapi untuk JMO segala itu mereka belum bisa, mobile aplikasinya juga belum bisa belum di ini kali ya, belum diinstal atau apa gitu ya. Saya nggak tahu. Nah itu juga harus kita sering sosialisasi ya. Jadi memang itu tugas kita. Jadi mereka harus paham banget gitu ya mengenai BPJS. Teman-teman, hal-hal yang kita bicarakan ini adalah sebetulnya untuk pengetahuan kita semuanya. Karena memang kita kalau lagi kerja udah lupa ya untuk mengupdate ini. Padahal ini sangat penting sekali karena kan kita nggak tahu ya kapan dan di mana tiba-tiba ada kejadian gitu kan. Jadi alhamdulillah kita udah punya BPJS dan ini sangat bermanfaat. Jadi sekian informasi hari ini. Ini adalah perusahaan kami dan ini adalah link bersih-bersih.co. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mambu. Sama-sama.